Halo, assalamualaikum. Abis kemarin jajan ini, saya baru nemu yang ini. Teman-teman udah nonton belum video unboxing smartphone yang pakai casing hijau ini? Lensanya atau color calibration-nya dari Hasselblad loh, dan kece ya. Bisa dicek videonya di card di kanan atas, dan kemudian saya nemu smartphone yang lebih barunya dari pendahulunya itu. Tereng teng teng. Ya, ini OnePlus lagi, OnePlus 11 tepatnya, atau OnePlus 11 5G ya. Kenapa saya nggak beli ini dulu, kemarin malah OnePlus 10 Pro, ada yang nanya soalnya. Karena baru nemu, pertama, kedua, saya udah bandingin sebetulnya di GSM Arena. OnePlus 11 ini nggak mendukung wireless charging. Kalau ini kan versi Pro-nya, jadi mendukung wireless charging meskipun lebih jadul ya. Dan prosesor yang ini biasanya memang terkenal lebih boros dan lebih hangat si OnePlus 10 Pro 5G ini. Kalau ini kan sudah pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang mana sama dengan daily driver saya saat ini. Samsung Galaxy S23 prosesornya sama. Kelebihannya lagi yang ini sudah UFS kalau nggak salah ya. Apa yang Pro yang UFS? Ini kemarin 50 ribuan. Bentar, maksudnya UFS versinya ya. 50 ribuan tuh kayaknya UFS 3.1 deh. OnePlus 10 Pro, kalau ini udah UFS 4.0. Harusnya skor tes benchmark di Antutu di atas 70 ribu yang ini ya. Ini warna Eternal Green, kalau yang ini warna Emerald Green. Sama-sama hijau, sama-sama ROM-nya 256 GB juga atau storage-nya. Tapi yang ini RAM-nya lebih besar di 16 GB. Walaupun buat saya kayaknya 8 atau 12 juga masih sangat cukup ya. Ini sudah resmi bayar pajak, walaupun nggak disertakan di paketnya untuk bukti bayar pajaknya. Kemarin juga yang OnePlus 10 Pro, kayaknya saya belum minta deh bukti bayar pajaknya ke sellernya ya. Tapi saya cek di website Bea Cukai, benar sudah terdaftar. Kalau terdaftar kan harusnya udah bayar bea masuknya ya. Nah, ini kok nggak dapat casing. Apakah di OnePlus 11 ini sudah nggak dapat casing? Nanti kita cek ya di bagian bawah. Yang jelas ini banyak banget di dalamnya. Pertama ada welcome. Oh ya, kalau ini saya udah nggak kaget karena kemarin pun kayak gini. Ada SIM tray ejectornya, bentuknya seperti ini. Kayak orang ketawa. Lalu kalau kita sobek, ini adalah greeting-nya ya. Pelan-pelan sobeknya biar... itu kan. Hampir nggak rapi. Ini rada-rada sobek. Masih dari Pete Lau ya, si founder OnePlus. Message-nya atau greeting-nya. Ada quick guide, safety guide, dan yang ini stikernya kayak gini. Banyak stiker-stiker kecil lucunya tuh. Oh ya. Di OnePlus 11 ini nggak dapat casing. Nggak dapat casing lagi, sayang sekali. Kalau chargernya ini yang US plug, 80 watt maksimal untuk super VOOC-nya. Dan yang yang tetap harus ada sih ini ya. Red cable, kabel merah dengan ujung putih Type A to Type C. Yuk kita lihat smartphone-nya langsung. Seperti itu warna Eternal Green-nya. Seberapa beda dengan Emerald Green. Oh, yang Emerald Green malah finishingnya matte. Frosted, kalau ini glossy. Walaupun tidak mudah kotor, tapi kalau tangan saya lebih berminyak dari ini, bisa jadi lebih mudah kotor. Mana saya nggak persiapan ya, nggak beli casingnya, karena kirain dapat casing sekalian, ternyata enggak. Tapi kalau frame kamera ini memang lebih kece ya, Hasselblad-nya lebih kelihatan. Masih ada profile switch di sini, slider. Lalu ada tombol power tetap di kanan. Di frame kanan ini ada 2 buah garis antena, framenya logam berarti ya. Sisi atas ada mikrofon 2, atau ini loudspeaker mungkin yang 1 ya. Tuh, seperti itu. Ada 2 garis antena lagi. Dan di sisi kiri 2 garis antena yang mengapit tombol volume rocker. Di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, kemudian 2 garis antena yang mengapit port Type-C-nya, dan speaker grill yang pakai 2 strip panjang kayak gini. Bentar, tadi di mana saya taruh SIM tray ejectornya? Di sini kayaknya. Harusnya sih tanpa slot micro SD ya. Hitungannya flagship, dan flagship makin jarang.
Ya, karena nanti bisa bottleneck pas lagi baca micro SD, di mana dia baca UFS, storage bawaannya kan kencang banget. Pas mau ngambil yang dari micro SD, jadi bottleneck, karena micro SD juga beda-beda speednya kan, tergantung belinya yang kelas berapa. Ya, ini kayak kemarin OnePlus 10 Pro, belum bisa menyala, tapi sebetulnya baterainya yang OnePlus 10 Pro kemarin masih ada, cuma nggak bisa menyala aja, harus dipancing. Saya ngecasnya pakai powerbank Zola Hero, ini namanya, support VOOC. Jadi mudah-mudahan cocok ya sama smartphone-nya. Di sini saya mau setup dulu smartphone-nya kali ya. Nanti kita bahas software-nya sedikit. Ya, sudah menyala. A few moments later. Ya, alhamdulillah barusan habis cek email dan terdaftar ya kedua email di database Seir by Bea Cukai daftarinnya. Jadi benar impor resmi pakai bayar bea masuk. Cuman saya belum tahu nih untuk eSIM-nya, karena dia punya eSIM tadi pas saya cek ya. Jadi yang didaftarkan kan dua email untuk yang fisik. Yang eSIM ini sama nggak sih emailnya? Harusnya pakai email yang kedua kali ya. Mudah-mudahan aman kalau pakai eSIM. Nah, saya mau cek untuk posisi software saat ini. Dia di Oxygen OS 13. Kalau OnePlus 10 Pro 5G kemarin aja udah dapat Oxygen 14, Android 14 walaupun bertahap ya update-nya sampai akhirnya dapat Android 14 dengan security patch bulan Juli 2024. Ini juga harusnya nanti dapat sama. Ya, ini Snapdragon 8 Gen 2. Storage-nya terpakai kurang lebih sama 30,5 GB, free-nya 225,5 GB ini ya. Baterainya sama 5000 mAh juga, yang ini RAM-nya lebih besar, dan ada RAM expansion juga. Nanti kalau di restart akan mati ya, atau ada pengaruhnya baru baru ngaruh ketika sudah di restart dulu. Saya udah lepas baterainya, chargernya, powerbanknya, karena tadi kayaknya masih sekitar 20%-an ya, jadi nggak habis-habis banget, cuma karena lama nggak menyala, dia harus dipancing dulu untuk bisa menyalanya. Nah, ini dia kameranya. Nah, udah berubah nih. Sekarang 50 plus 48 plus 32 megapiksel. Tetap punya lensa tele, tapi seingat saya yang ini lensa telenya hanya 2 kali optical zoom. Kalau yang 10 Pro itu 3,3 kali, tapi sensornya atau resolusinya ini hanya 8 ya telenya. Kalau ini kan gede nih 32. Android 13 security update-nya masih Januari 2023. Berarti dari sejak rilis ini belum pernah diupdate. Jadi ini batch pertama sepertinya ya. Bukan batch-batch yang terbaru yang sudah dapat software update langsung gitu, out of the box. Kalau untuk aplikasi bloatware Netflix doang. Kalau di OnePlus ini, nggak tahu kenapa yang lain nggak ada, tapi Netflix bisa menyusup masuk ke Oxygen OS ya. Kemudian untuk kamera, nanti UI-nya rada beda sih dibandingkan di Oxygen OS 13. Ya, betul kan? Zoom optiknya hanya 2 kali. Ini ultra wide. Ini tele. Oh, ultra wide itu atau makro tuh pakai lensa ultra wide ya. Dan untuk video, dia yang Pro, 10 Pro itu bisa 4K 120 fps. Kalau ini bahkan bisa 8K. Sama sih bisa 8K. Cuma ini 8K hanya 24 fps. Kalau 4K bisa sampai 60 fps. Kalau mau ada mode stabil, dia di Full HD 60 fps. Ultra Steady Pro namanya, dan mentok ya di Full HD 60 fps. Lensa ultra wide nggak bisa dipakai rekam di 4K atau di 60 fps, nggak bisanya. Oh, lensa ultra wide bisanya di 4K 30 fps ya. Wow, kalau di 4K tetap nggak pakai lensa zoom, nggak pakai lensa tele. Nih, kalau di Full HD kan bener tuh. Full HD 30 fps sama maksimalnya kalau mau rekam pakai lensa tele ya. Tuh, beda hasilnya. Bukan pakai lensa utamanya yang saya tutup. Nih, lensa utama saya tutup. Lensa tele, oke dia pindah. Cuma sayang aja, ini kan harusnya masuk resmi ke Indonesia. Kemarin di video unboxing OnePlus 10 Pro ada yang curhat, ini udah ada program testernya, seeder dan lain-lain. Termasuk salah satu teman reviewer juga sempat
megang dan melakukan testing, review segala macam, tapi nggak jadi jualan dan device-nya ditarik lagi. Dan mereka rencananya masuk lewat Oppo. Bisa lah pakai pabriknya Oppo yang dipakai Realme juga kalau urusan TKDN mah ya. Jadi memang hanya karena strategi bisnis saja, bukan masalah teknis. Harusnya secara teknis bisa. Hitung-hitungannya aja mungkin yang nggak masuk karena harus aktivasi brand dan user baru. Hitungannya baru meskipun dulu pernah masuk Indonesia tapi kan bertahun-tahun yang lalu itu. Ya udah gitu aja. Buat teman-teman yang tertarik juga membelinya, saya akan coba taruh linknya, saya carikan karena di seller tempat saya beli stoknya tinggal 1. Tapi cek aja video di bawah, link di bawah di deskripsi video. Siapa tahu juga sudah ada beberapa smartphone second-hand yang saya jual ya pas kamu nonton video ini. Oke, gitu aja unboxingnya yang panjang ini. Hatur nuhun sudah menyimak dan menemani saya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.